Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut citra kasihmu. Bismillah, alhamdulillah. Baik, izin ayah bunda dan bapak ibu semua, izin untuk memulai kegiatan pesantren wali santri pada pagi hari ini. Sebelumnya, jika berkenan, jika sedang kondusif, boleh untuk menyalakan kameranya, meng-on-cam-kan, dan tidak lupa untuk merename nama akun di Zoom-nya dengan format ortu, nama Ananda, dan kelasnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita semua bisa bersilaturahim, bertolabul ilmi pada kegiatan pesantren wali santri pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salamnya mari senantiasa kita curah limpahkan kepada kekasih kita semua, pembawa risalah tauhid, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, at-tabi'in dan at-tabi'unnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya bunda semua? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan siap untuk bertolabul ini pada kegiatan hari ini. Izinkan saya Zainal Furqon, insya Allah akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini dari awal sampai akhir nanti. Izin untuk membacakan agenda. Pertama, kita melakukan pembukaan. Nanti akan ada tilawah, kemudian akan ada insya Allah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian nanti akan ada pematerian dari Ustadz Sapria, kemudian nanti akan ada sosialisasi kegiatan program Ramadan SMP DTBS Putri. Sehingga jika nanti setelah selesai tausiah ataupun pematerian dari Ustadz Sapria, dimohon untuk tidak dulu meninggalkan ruang Zoom, karena nanti akan ada sedikit informasi mengenai kegiatan Ramadan yang ada di SMP DTBS Putri ini, seperti itu. Baik ayah bunda semua, agar kegiatan kita mendapatkan keberkahan yang berlebih-lebih, mari kita bertilawah sejenak. Insya Allah akan dibacakan ataupun bertilawah bersama di surah Al-Baqarah di ayat ke-183 sampai 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ba'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah.
wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan tidak mampu berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu dan di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran menjadi penambah keberkahan, kelancaran pada kegiatan kita pagi hari ini, yaitu pesantren oleh santri. Baik, Alhamdulillah. Kemudian untuk menginjak ke kegiatan atau agenda berikutnya, insya Allah akan ada sambutan atau arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Sebelumnya izin, Ibu sudah bergabung di grup di Zoom, Alhamdulillah. Bagaimana Ibu Rika kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Suaranya sedikit kecil Ibu, izin. Atau di Oh kecil. Gimana sekarang Pak? Masih kecil Ibu, sedikit sebentar. Saya coba cek. Sebentar. Sebentar ya Bunda, izin sedang dicek untuk suaranya. Cek. Alhamdulillah Ustaz sudah masuk juga. Siap. Alhamdulillah. Sebentar.
Bagaimana sekarang, Pak? Masya Allah, Alhamdulillah Ibu sudah terdengar jelas. Oh, Mohon maaf Ibu tadi Alhamdulillah. sedikit kecil suaranya. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik, sehat. sehat. Insyaallah, Alhamdulillah. Baik Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu untuk menyampaikan sambutannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ayah bunda sekalian, terima kasih atas kehadirannya ini di Peswal bulan Februari. Setelah Januari kemarin kita bertemu, Masya Allah, salah satu masukannya akan kami tindak lanjuti di bulan Maret, terutama masukan ayah bunda mengenai program produktif saat libur begitu ya. Masih ingat barangkali ayah bunda? Terima kasih tidak bosan menghadiri acara pesantren wali santri karena acara ini atau agenda ini adalah agenda unggulan sekolah, agenda unggulan pesantren yang harus diikuti oleh para wali santri dengan tujuan menyamakan langkah, menyamakan ritme, menyamakan frekuensi dalam pola asuh dan pendidikan putri-putri kita tercinta. Nah, ada Ustadz Sapria ya sudah hadir Ustadz. Masya Allah terima kasih ya atas ilmunya. Berarti sudah hampir mau setahun kita bersama-sama dengan ayah bunda dari SMP DTBS Putri ini. Dan terasa sekali kerjasamanya, supportnya, karena itu menjadi modal untuk kita semua dalam mencapai tujuan pendidikan terbaik untuk putri-putri kita. Sekali lagi terima kasih kepada Ayah Bunda dan Ustadz Sapria dan juga panitia yang sudah setting acara ini dengan eh, layanan terbaik insya Allah. Acara Peswal kali ini menjadi sesuatu yang penting karena berisi agenda tentang sosialisasi program produktif Ramadan selama libur. Nah, saya mohon izin ya Ayah Bunda karena libur Ramadan memang hampir 1 bulan ya, tapi tidak seluruh waktu libur itu diisi oleh program dari pesantren, meskipun jarak jauh begitu. Karena ada 1 pekan pasca Idul Fitrinya, kami juga sama ingin ingin bersilaturahmi sehingga di 1 pekan itu mungkin free aja dulu ya, gitu ya. Tidak ada aktivitas mengisi libur Ramadannya atau libur Idul Fitrinya. Nah, nanti secara detail akan dijelaskan oleh Ustadz Jenal. Karena Ustadz Jenal, alhamdulillah terpilih menjadi ketua pelaksananya ya. Jadi nanti satu rangkaian program Ramadan dimulai dari 1 Ramadan sampai Idul Fitri gitu ya. Eh, Sepekan menjelang kedatangan ke pesantren itu insya Allah akan produktif. Namun ini penting diketahui dan dikawal oleh ayah bunda juga karena ada beberapa penugasan yang melibatkan orang tua ketika libur di rumah, maka dengan mohon kerjasamanya agar mendukung dan merespon pertanyaan-pertanyaan anak-anak ketika memerlukan informasi dari ayah bunda. Nah, ada program apa ya Pak Jinal yang kemarin kita diskusikan itu family tree atau apa istilahnya? Betul, nasab Ibu, nanti Oh ada iya, mencari tahu nasab. mengetahui nasab ya. Sampai berapa turunan? 7 turunan? 7 turunan Ibu, insya Allah Iya. ditugaskannya seperti itu. Nah, iya, itu salah satu tujuannya anak-anak kita agar mengenal gitu ya siapa saja keluarga
keluarganya, neneknya, buyutnya. Kalau di bahasa Sunda mah itu istilahnya teh apa ya, Pak? Karuhun Hmm, bukan, Bud? Karuhun. karuhun, Betul. karuhun. Nah, Ada. kenapa ini menjadi bahasan? Oh ya, pancakaki ya, pancakaki Kancak ya, kaki. karuhun. Menjadi hal yang menarik untuk diketahui oleh anak-anak karena dengan seiring seiring berkembangnya dunia teknologi ya, kadang kita fokusnya pada hal-hal yang bersifat dunia maya gitu ya. Kita tidak tahu bahwa orang-orang di sekitar kita gitu ya, di lingkungan kita ternyata itu saudara-saudara kita gitu. Kita lebih jadi apa ya dengan istilahnya Pak Ustadz Jenal, dampak negatifnya ya dari perkembangan teknologi itu batur jadi dulur, dulur jadi batur gitu ya Betul. bahasa Iya, Sundanya, menjauhkan bahasa yang dekat, Jermannya itu ya. mendekatkan yang Ya, jauh. nah Betul. itu. Kalau Nanti salah satu penugasan selama libur itu mengetahui nasab. Jadi bisa jadi nih ada interaksi yang dekat antara anak-anak kita dengan saudaranya dan pasti akan distimulus dengan pertanyaan kepada ayah bunda, mama, papa, ayah, abi, umi, nenek kita namanya siapa? Bapaknya siapa, ayahnya siapa, di mana rumahnya. Nanti kan sekalian silaturahmi ya, ada momen silaturahmi saat Lebaran ya. Sekalian mohon kerjasamanya untuk membantu menyampaikan gitu ya, menceritakan. Nah, nanti mereka akan menyelesaikan tugas itu berbentuk laporan gitu, agar bisa mengasah juga kedekatan ya gitu dengan orang tua dan dengan nasab-nasabnya gitu. Jadi nanti Lebaran bukan hanya sekedar datang salaman, ngoprek HP, pulang gitu ya, tapi ada nilai-nilai tambah yang kita bangun gitu ya melalui penugasan ini. Ini hanya salah satu ya Pak Jenal, selebihnya insya Allah nanti anak-anak kita mungkin khususnya untuk orang tua kelas 7 ada yang baru pertama kali berpisah dengan anak-anak ketika Ramadan, jangan khawatir, kami sudah menyiapkan berbagai aktivitas positif untuk menambah pengetahuan, menambah pengalaman Ramadan di pesantren. Jadi sekali lagi ayah bunda nggak usah khawatir ya, nggak usah terlalu melo gitu ya. Nanti kalau melo-melo di rumah ke anaknya juga agak rewel-rewel gitu. Itu ya Ustadz Jenal ya. Dilepas aja insya Allah, eh, mudah-mudahan kita mengharap pertolongan Allah. Kami di sini yang diamanahkan juga bisa maksimal gitu ya. Bisa maksimal, bisa memberikan yang terbaik. Dan di rumah sana didoakan semoga anak-anaknya juga bisa menjalani Ramadan dengan penuh suka ria gitu ya eh, dengan penuh semangat begitu. Nah, maka untuk sekarang visual sekarang katanya spesial Tarhib Ramadan ya Pak ya, betul, Ustadz ya. betul, betul Ibu. Ya, Itu terkait Tarhib persiapan Ramadan. Ramadan. Siapan Tarhib itu barusan saya dengar dari ceramahnya Ustadz Aam. Tarhib itu katanya bukan menyambut Ramadan, Pak, tapi memberikan nasihat-nasihat agar kita makin merindukan Ramadan. Walau alam bisawab, nanti Ustadz Sapria mungkin akan menyampaikan lebih detail ya. Mangga Ayah Bunda selamat menyimak, selamat menyimak Tarhib Ramadan dari Ustadz Sapria. Semoga kita juga digolongkan ke dalam kelompok yang selalu merindukan Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Jazakallah khair pada Ibu Rika yang telah menyampaikan sambutan, arahan, serta ujangannya. Semoga menjadi pengingat untuk kita semua. Dan betul Ayah Bunda, nanti izin untuk tidak live ataupun keluar Zoom dulu. Setelah nanti pematerian akan ada sedikit sosialisasi terkait program Ramadan di SMP DTPS Putri ini. Seperti itu. Alhamdulillah, baik Ayah Bunda semua. Kita akan lanjut ke kegiatan ataupun agenda berikutnya, yakni kegiatan inti kita. Insya Allah akan ada pematerian tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Sapria terkait persiapan Ramadan bersama Ananda atau mungkin tadi Tarahib Ramadan.
persiapan karena ini merupakan pertemuan terakhir sebelum kita sama-sama melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan nanti. Izin Ustadz sudah bergabung ya? Siap. Masya Allah. Bagaimana Ustadz Safria kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mangga Ustadz Siap. dipersilahkan waktu dan tempat. Nuhun, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah hatta yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri Muhammadin fil qubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyata wa salama. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram ussi nafsi awalan wa antum thaniyan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil 'ibad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum dimulai, terlebih dahulu mari kita doakan orang tua kita dan guru-guru kita. Kita doakan semoga orang tua kita, guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan zahirnya, disehatkan batinnya, dan semoga senantiasa orang tua kita dan guru-guru kita berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus orang tua kita dan guru-guru kita yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kita doakan semoga beliau senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, diampuni seluruh kesalahannya, diterima iman Islam ihsannya, diberikan kubur yang lapang serta terang, dan semoga kelak kita bisa berjumpa kembali dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus untuk ayah bunda hadirin jamaah rahimakumullah, semoga ayah bunda semuanya dipanjangkan usianya oleh Allah, sehat zahirnya, sehat batinnya,
diluaskan, diberkahkan rezekinya, diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bisa menolong kita dan membahagiakan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil khusus bagi ayah bunda, bagi hadirin jamaah rahimakumullah mungkin saat ini yang sedang sakit, semoga diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, sakitnya menjadi penggugur dosa, peningkat derajat, dan semoga segera disembuhkan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita saat ini yang mungkin sedang menghadapi masalah, semoga segera diangkat masalahnya oleh Allah dan diganti dengan hikmah yang berlimpah. Kemudian bagi kita yang saat ini memiliki harapan, doa, dan keinginan, semoga harapan dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta beberapa saat ke depan semoga ayah bundanya kita diberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Nas'aluka al-ijabah bijahin Nabil Mustafa wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi gfir lana wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimin amin. Yang amat sangat saya hormati para alimil ulama, para ustadz ustadzah, sepuh bini sepuh, wabil khusus ibu kepala sekolah beserta seluruh jajaran manajemen, dewan guru, dewan tata usaha, dewan pengasuhan, serta ayah bunda rahimakumullah yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah dimanapun ayah bunda berada. Dan wabil khusus kepada Kersana Ustadz Jenal yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk ala kadar eh, berbicara ayah bunda ya di hadapan ayah bunda sekalian, yang semoga apa yang disampaikan ini senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayah bunda rahimakumullah, sebelum masuk kepada materi inti, sedikit penguatan ayah bunda ya tadi apa yang disampaikan oleh Kersana Ibu Kepala Sekolah, bahwa nanti ketika Ananda pulang ke rumah, ayah bunda jangan kaget kalau seandainya nanti tiba-tiba anak-anak teh jadi kararepo ayah bunda ya. Apa itu kepo ya? Jadi serba ingin tahu, banyak bertanya. Nah, di antara nanti tugas bagi Ananda itu adalah mengetahui berkenaan dengan rundayan apa namanya tereh atau nama keluarga besarnya. Kalau istilah di agama mah ada nasabnya atau bisa disebut juga ada sanad dan lain sebagainya. Nah, ayah bunda rahimakumullah, yang pertama kalau boleh sedikit menguatkan, hati-hati ayah bunda ketika nanti Ananda banyak bertanya, itu ayah bunda harus benar-benar menyiapkan hatinya. Karena wallahu alam ayah bunda, ini mah pengalaman beberapa orang tua itu tidak mudah menerima banyak pertanyaan dari anak. Ya, apalagi ketika misalnya ayah bunda baru pulang kerja dalam keadaan capek, letihnya, lapar, kepanasan, kehujanan, pulang ke rumah ini anak sudah mau gitu ya. Ayah 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 atau bunda bunda bunda, ari nama nenek aku teh siapa, ari mamahnya nenek siapa, ari neneknya nenek siapa gitunya ayah bunda. Nah, kalau di Sunda mah ada karuhunnya, ada turuh dari mulai nanti orang tua akinya buyut bau jangan wareng udah kakait siwur terusnya ayah bunda, itu jangan aneh dan jangan kaget ayah bunda. Jadi mohon disiapkan saja hatinya. Cukup saja ayah bunda kalau seandainya belum bisa menjawab, tinggal dikatakan nanti neng ya, ke ayahnya istirahat dulu, nanti deh ya ibunya istirahat dulu. Jangan langsung ayah bunda, mohon maaf ya kita teh cung atuh mama teh baru juga pulang udah tanya-tanya, ih udah nanti. Nah, khawatir nanti anaknya belik ayah bunda. Apa Ustadz Jenal belik itu ya dalam bahasa Indonesia. Jadi Pak Pundung kan. apa pundung masih Sunda. Jadi Kapok, kapok ya. mau nanya lagi ayah bunda. Nah itu kan ketika anak tidak mau lagi banyak bertanya kepada orang tua, itu diantara musibah besar bagi kita ayah bunda. Kenapa menjadi musibah besar?
Karena gini ayah bunda, di antara ciri seorang anak nyaman kepada ibu bapaknya, manakala sedikit-sedikit nanya ke orang tuanya. Ya, jadi ayah bunda kalau punya anak banyak nanya gitu, mama, kenapa sih kita teh kok sebelum Ramadan teh ada munggahan? Kenapa sih mama kalau di Cililin mah disebut nate papajar gitunya munggahan teh? Mama, ari munggah teh artinya apa? Mama, munggah teh kenapa ini mah ada yang berangkat ke kebun binatang? Munggahan teh ini mah ada yang botram. Munggahan teh ini mah ada yang ke sungai, ada yang mandi. Ini teh apa? Terus aja ayah bunda banyak nanya. Nah, ayah bunda rahimakumullah, memang tidak mudah. Eh, Ketika kita dalam keadaan lelah, anak teh wah gitunya banyak nanya, Rai dalam hati teh suka ada keselnya, suka nggak nyaman, inginnya mah kita teh di rumah teh bisa apa namanya ya istirahat, ya main HP, nonton, makan, ngemil gitu. Ini teh anak banyak nanya. Nah ya bunda, di antara salah satu riyadhah agar hati kita ditenangkan, manakala anak banyak bertanya hati sudah mulai ada kesel, yang pertama harus ditumbuhkan itu adalah bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah ini anak banyak nanya ke saya, berarti ciri anak teh merasa nyaman kepada ibu bapaknya. Ya, karena ayah bunda di antara musibah besar bagi orang tua adalah ketika anak lebih nyaman kepada temannya daripada kepada ibu bapaknya. Nah ini ayah bunda yang menyebabkan kenapa ada anak yang sangat susah dinasehati oleh orang tua, bukan karena kurang bagus bahasa orang tuanya, bukan karena kurang jasa daripada orang tua ke anaknya, bukan. Bukan karena kurangnya kasih sayang ibu bapak ke anaknya, bukan ayah bunda. Di antara sababiah kenapa ada anak susah menerima nasihat daripada orang tuanya, ini karena anak lebih nyaman kepada temannya daripada kepada ibu bapaknya. Ada yang bocor ya. Nah, alhamdulillah. Nah, ayah bunda rahimakumullah, jadi seperti itu. Yang jadi bahaya seperti ini ayah bunda. Anak banyak nanya ke orang tua. Nah, tiap nanya teh dimarahin, tiap nanya teh diomelin. Udah jangan banyak nanya, mama ini lagi sibuk, mama lagi istirahat, papa lagi ada kerjaan. Jadi tiap nanya dimarahin, tiap nanya dimarahin. Akhirnya apa? Ngegap hati anak itu. Ke si mama mah nggak rame, ke si papa mah nggak asyik. Udah saya mah nanyanya ke temen aja. Nah, sedangkan kalau nanya ke temen, oh itu temennya ngejawab dengan bercanda, dengan ringan, dengan nyaman, dengan nyantai. Oh, jadi si anak lebih nyaman ke temennya ya bunda. Yang bahaya seperti apa? Yang bahaya itu kalau seandainya teman akrab daripada anak kita, mohon maaf, adalah anak yang salah, adalah anak yang ahli maksiat, adalah anak yang ahli dosa. Gitu ayah bunda, itu yang bahaya. Ya masih untung ayah bunda kalau teman-teman daripada anak kita itu adalah circle-nya orang-orang soleh. Jadi kalau curhat, aku mah punya orang tua teh suka dimarahin terus, kata temennya teh sing sabar ya, sabar. Kita teh harus belajar memaafkan kesalahan orang tua ya. Jangan ingat kepada keburukannya terus atuh. Nah, kalau temen daripada anak kita kayak gitu, wih mantap. Tapi kalau seandainya kata temennya teh udah, kalau kamu dimarahin terus mending kabur aja kan gitunya. Udah biarin aja, pulang ke rumah mah sekalinya perlu minta jajan udah bareng sama kita aja, biarin aja orang tua kayak gitu kan bahaya ayah bunda ya. Jadi yang paling bagus itu ayah bunda, kita melakukan sekian usaha riyadhah di antaranya agar anak itu nyaman kepada kita. Nah, di antara riyadhahnya itu adalah ketika nanti ananda pulang tiba-tiba banyak bertanya, itu di antaranya adalah salah satu bonding nanti ayah bunda untuk merekatkannya ruhiyah kita, hubungan batiniah kita dengan anak-anak kita. Nah, jadi ayah bunda nanti kalau ada anak tiba-tiba ngomong, mama ini teh gimana gimana gimana. Raya dalam hati teh kesel. Alhamdulillah ya Allah, anak banyak nanya ke saya. Semoga ini ciri bahwa anak teh merasa nyaman kepada saya. Satu ayah bunda. Berhati-hatilah, waspadalah, waspadalah ayah bunda. Nah, kemudian yang kedua di antara hikmahnya ayah bunda, nanti ketika anak-anak bunda Ari bunda teh saudaranya siapa saja gitunya, saudara ayah siapa saja gitunya, sepupu siapa saja, anak kakak siapa saja, anak adik siapa saja. Nah ayah bunda ini salah satu nanti tarbiyah fikih secara amaliyah tatbik. Karena ayah bunda rahimakumullah nanti kan
di antara salah satu adab-adaban bagi anak yang sudah baligh adalah mereka mengetahui batasan. Bagaimana cara mereka itu bermuamalah dengan yang memiliki ikatan mahram dengan siapa saja yang tidak memiliki ikatan mahram. Kan beda ayah bunda. Misalnya Ananda putri-putri kita kalau di depan mahramnya mah boleh buka kerudung, tapi kan kalau bukan mahram kan nggak boleh buka kerudung. Kepada siapa boleh salaman, kepada siapa tidak boleh salaman, dengan siapa boleh berdua dalam satu atap, dengan siapa tidak boleh berdua dalam satu atap. Nah ini teh kan ayah bunda tidak bisa itu dilakukan kecuali mengetahui mahramnya siapa saja. Nah, ketika mengetahui keluarga besarnya, mereka itu ayah bunda akan bisa menentukan, oh ini mahram saya, oh ini bukan. Karena ayah bunda rahimakumullah ketika misalnya kalau saya ayah bunda ngajar ke Ananda SMP itu tiap malam Sabtu ayah bunda. Nah, tadi eh, maghrib pada maghrib sampai jam 8-an ayah bunda kurang lebih. Nah, ayah bunda rahimakumullah kan setelah pengajian itu biasanya saya membuka kesempatan Q&A, question and answer. Wah, banyak sekali pertanyaan yang luar biasa menarik ayah bunda. Nah, di antara yang banyak muncul itu adalah berkenaan dengan mahram. Suka ada yang bertanya, Ustadz, kalau dengan anak paman atau sepupu mahram bukan katanya. Kalau dengan anak kakak mahram bukan gitu dan lain sebagainya. Kami coba jelaskan ayah bunda. Siapa saja mahram darah, siapa saja mahram karena pernikahan, sampai siapa saja mahram karena sepersusuan. Nah, nanti teh ayah bunda harus menjelaskan. Oh, bahkan ayah bunda mohon maaf ada kan di antara mahram dalam Islam itu disebutnya mahram sepersusuan. Mahram karena satu susu. Nah, misalnya ayah bunda rahimakumullah ada tetangga, anak tetangga yang pernah meminum ASI kita ayah bunda. Nah ini teh harus dijelaskan kepada ananda kita, kepada anak-anak kita. Neng, tuh si Ujang itu teh yang anak tetangga itu teh pernah minum ASI ke mama. Da waktu lahiran teh ibunya enggak ada ASInya mangpet. Nah jadi wes sama mama dikasih ASInya teh. Nah, maka otomatis kan ayah bunda tetangganya itu jadi mahram anak kita dan itu harus diketahui karena nanti nggak boleh dinikah. Oh, jadi ini tatbik ayah bunda pembelajaran secara amaliyahnya, secara langsung praktek ayah bunda rahimakumullah. Dan tentu ada ketentuannya tidak tidak serta merta satu kali minum ASI langsung jadi mahram ayah bunda kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, karena kemarin juga beberapa hari yang lalu ada yang nanya Ustadz di sana kan sepupu bukan mahram. Iya, boleh dinikah, boleh. Tapi tetap harus jaga apa namanya adab. Nggak boleh di depan sepupu buka kerudung, nggak boleh dengan sepupu salaman seperti itu. Anak paman gitu, ayah bunda ya, anak bibi. Oh gitu. Tapi katanya Ustadz sepupu saya pernah minum ASI ibu saya. Itu sepupu saya jadi mahram dong. Nah, maka ya bunda kami jelaskan, tergantung minum asinya berapa kali. Kalau minum asinya sampai 5 kali sampai kenyang gitu kan, maka otomatis sepupunya menjadi mahramnya. Nah itu harus dijelaskan ayah bunda, harus dijelaskan. Itu menjadi salah satu hikmah. Nah nanti juga ayah bunda harus menjelaskan mana yang jadi saudara kandung bunda, mana yang bukan saudara kandung bunda. Ya, karena nanti ayah bunda kalau putri kita nih perempuan dengan pamannya, misalnya bunda atau ayah punya kakak, kakaknya kakak laki-laki, maka otomatis anak kita kepada kakak laki-laki kan nyebutnya paman atau uwa di Sunda dan itu mahram. Nah, tapi ada yang disebut juga paman, disebut uwa tapi bukan mahram. Contohnya ayah bunda punya kakak atau punya adik, tapi kakak atau adiknya itu perempuan. Misalnya ayah bunda punya adik, adiknya perempuan, gitu kan anak kita ke adik perempuan ayah bunda itu kan nyebutnya bibi. Nah, kemudian ayah bunda, adik perempuannya itu punya suami, ya, punya suami. Nah, maka otomatis si suami adik perempuan ayah bunda itu kan disebutnya paman oleh anak kita. Nah, ke paman ini hukumnya mahram atau bukan? Bukan. Karena paman yang ini mah tidak sedarah dengan ayah bunda. Tuh ayah bunda. Jadi ini adalah nanti pembelajaran praktek kepada anak-anak kita. Jangan aneh ayah bunda nanti kalau anak-anak banyak bertanya. Kemudian yang ketiga hikmahnya ayah bunda.
Di antara birrul walidain, ya, di antara baktinya seorang anak kepada orang tua, di antaranya adalah dengan berbuat baik kepada saudara-saudara daripada orang tuanya. Gitu ayah bunda. Jadi belum disebut anak itu berbakti kepada kita manakala anak kita belum berbuat baik kepada kakak kita, kepada adik kita. Belum disebut seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya manakala anak tersebut menyakiti pamannya, menyakiti bibinya, menyakiti uak laki-lakinya, menyakiti uak perempuannya. Nah, jadi Masya Allah ayah bunda rahimakumullah, hikmahnya banyak sekali. Hikmah ini mas sekedar penguatan saja. Jadi nanti ayah bunda ketika anandanya pulang ke rumah, baru juga pulang sudah wah wak 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 gitunya sudah banyak bertanya. Ayah bunda kalau bisa langsung menjawab langsung saja jawab. Tapi kalau seandainya ayah bunda dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih, ingin istirahat, mungkin ayah bunda bisa langsung sampaikan saja, Neng nanti ya ngobrolnya nanti nanyanya ya ayah atau bunda mau istirahat dulu. Itu mungkin lebih baik ayah bunda. Ya karena sekali lagi ayah bunda tantangan luar biasa. Kalau ditanya anak itu kadang ampere keselnya gampang gampang naik, gitunya kesel. Nanti diturunkannya dengan bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, anak nanya ke orang tua itu ciri bahwa anak itu sudah mulai merasa nyaman dengan kita. Baik. Ayah bunda rahimakumullah, insya Allah di kesempatan kali ini tadi disampaikan bahwa temanya adalah Tarhib Ramadan. Ada yang mengatakan tarhib, ada juga yang menyampaikan munggahan, ya. Ada yang menyampaikan ini dan itu. Ala kulli hal ayah bunda rahimakumullah, banyak sekali definisinya, banyak sekali ta'rifnya. Ada yang menyampaikan tarhib itu adalah menyambut Ramadan, ada yang disebut dengan mempersiapkan diri untuk apa namanya masuk ke bulan Ramadan. Ada tarhib itu bersuka cita, merasa bahagia dengan karunia Allah. Banyak ayah bunda rahimakumullah. Nah, ala kulli hal kita akan langsung saja ke mata holangnya ayah bunda, kepada inti pembahasan. Ayah bunda rahimakumullah, bulan Ramadan itu terkenal juga disebut dengan Syahrul Ummah. Bulannya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab disebutnya Syahrullah ayah bunda, bulannya Allah. Bulan Sya'ban disebutnya Syahrun Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Sya'ban disebutnya bulannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syahrul Ramadan, dan bulan Ramadan disebutnya adalah Syahrul Ummah, adalah bulan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ayah bunda bulan Ramadan disebut bulannya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena ayah bunda rahimakumullah, begitu banyak kehebatan, begitu banyak fadilah, begitu banyak ma'unah, karomah, keutamaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam manakala dia melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayah bunda simpelnya mah agar kita lebih mudah ayah bunda ya menyimpulkannya. Jadi bulan Ramadan itu adalah wasilah diangkat derajat kita oleh Allah wa taala. Jadi ayah bunda kalau kita masuk bulan Ramadan ya, kemudian ibadah di dalamnya dan ibadah kita diterima oleh Allah, maka insya Allah ibadah Ramadan itu adalah salah satu wasilah, menjadi salah satu perantara insya Allah akan diangkat derajat kita. Ya, baik derajat dari segi ruhaniyah kita, batiniyah kita, dohiriyah kita, harta kita, ilmu kita, keluarga kita, insya Allah ayah bunda ini menjadi wasilah diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ya bunda rahimakumullah, di antara ahmiyatut tarhib, di antara pentingnya kita mengadakan momen menyambut bulan Ramadan adalah kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita ayah bunda agar ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayah bunda di antara sabda Kangjeng Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang masuk bulan Ramadan puasa mah puasa
taraweh taraweh gitu ayah bunda, melaksanakan ibadah di dalamnya, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan maghfirah Allah, illal ju'i wal atos, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Nah, itu yang bahaya ayah bunda rahimakumullah. Jadi bismillah ayah bunda, kita perkuat diri kita persiapkan ilmu kita persiapkan dohir batin kita persiapkan segalanya ayah bunda. Semoga di bulan Ramadan ini ibadah kita baik kecil ataupun besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka ayah bunda, ada dua hal yang harus kita persiapkan minimal di bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah tahalli, yang kedua takhalli. Kalau bahasa teknologinya mah adalah menginstal dan mendelete, mendatangkan dan menjauhkan. Nah, ini dua amaliyah yang harus kita siapkan ayah bunda di bulan Ramadan ini. Yang pertama ayah bunda, apa itu tahalli? Tahalli itu ayah bunda, ketika kita masuk bulan Ramadan, kita hiasi diri kita ya, dengan berbagai macam warna-warni amal ibadah. Jadi bagusnya mah ayah bunda di tahun ini teh kita harus punya targetan. Pokoknya mah di bulan Ramadan ini saya harus full tarawih. Satu. Ya, yang kedua minimal saya ngaji Al-Quran itu minimal 1 hari 2 juz. Ya. Kemudian dalam Ramadan ini minimal saya sedekah dalam 1 hari 1 juta misalnya ayah bundanya. Kemudian minimal di Ramadan ini saya harus hadir di majelis ilmu minimal 20 majelis. Atau minimal di bulan Ramadan ini saya akan memperbanyak baca zikir, baca solawat, baca istighfar minimal 1 hari 1.000. Nah, mangga ayah bunda rahimakumullah, ini harus mulai dibuat targetan ayah bunda. Ya, orang yang berniaga saja, orang yang bisnis punya targetan. Wah, tahun ini KPI saja, tahun ini targetan income, targetan cash flow-nya berapa, ada targetan ayah bunda. Nah, apalagi di Ramadan ini ayah bunda, minimal kita harus punya targetan. Satu ayah bunda. Yang selanjutnya ayah bunda, ketika kita nanti masuk bulan Ramadan, bagaimana antara ekspektasi dan realita berbeda? Ayah bunda sebelum masuk Ramadan teh sudah di listnya. Mau tiap hari taraweh, mau tahajud, mau sholat hajat, mau ini berbagai macam warna-warni. Nah, setelah gokwe masuk bulan Ramadan, antara realita dan ekspektasi berbeda. Nah, itu bagaimana ayah bunda ketika kita teh antara rencana ibadah ingin ini ingin itu, pas Ramadannya mah berbeda. Nah, maka yang kedua ayah bunda, tetap tidak boleh kita berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuknya seperti apa? Ayah bunda dulu dinasehati oleh guru seperti ini. Jangan sana. Bagusnya mah kamu teh kalau nanti mati, kalau nanti meninggalkan dunia ini, ya, kamu teh meninggalkan alam dunia dengan membawa berbagai macam warna-warni amal soleh. Jadi pas kita ayah bunda meninggal teh bawa pahala tahajud, bawa pahala sholat duha, bawa pahala sodakoh, bawa pahala tilawah Quran dan lain sebagainya. Kemudian guru melanjutkan nasihatnya, dan seandainya engkau ketika pulang nanti ke alam kubur meninggal dunia tidak membawa warna-warni amal ibadah, minimal milikilah satu amal soleh yang mana amal soleh itu menjadi ciri khas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, minimal ayah bunda itu teh. Karena tidak bisa dipungkiri kan yang namanya hamba mah kayaknya ayah bunda 101 atau bahkan 1001 yang gagah di semua amal ibadah. Yang gagah puasanya, yang gagah tahajudnya gitunya, yang gagah duhanya, yang gagah tilawah, sodakoh dan lain sebagainya. Ini kekasih Allah ini mah ya, taraf-taraf hamba profesional bahasa kita. Nah, ayah bunda rahimakumullah, kadang ada orang tidak gagah semua. Ada gagahnya, ada lemahnya. Contoh ayah bunda, ada orang yang kalau diajak tahajud kuat, hebat, gagah, luar biasa. Jangankan tahajud dari jam 4, mau diajak tahajud dari jam 3, atau diajak tahajud dari jam 2, wah kuat ayah bunda. Tahajudnya itu nggak kelihatan lemes. Mau tahajud berjamaahnya misalnya dari jam 2 malam cacap sampai jam 4, 2 jam tuh ayah bunda berdiri misalnya sholat tahajud. Kuat ayah bunda.
Nah, tapi ada terkadang ayah bunda ketika tahajudnya kuat, tapi ketika diajak puasa sunnah lemah. Oh, berarti gagah di tahajud tapi lemah di puasa sunnah. Jadi kalau diajak puasa sunnah mah aduh, ini sudah meh mau. Mungkin sahur mah ikut sahurnya. Oh, tapi jam 7 itu mah sudah kambuh. Jam 8 mata sudah kunang-kunangnya. Jam 9 sudah mulai keringat dingin keluar. Jam 11 keringat besar keluar. Ngong adzan duhur yang dibaca Allahumma lakasumtu. Gitu aja ya bunda. Kalau diajak puasa sunnah, duhur udah buka. Nah bagaimana ketika ada orang diajak tahajud mudah, diajak tahajudnya hebat, gagah, tapi diajak puasa sunnah nggak kuat? Jangan berputus asa atas rahmat Allah. Nyakeun we, hebatkeun we, polkeun, gaspol we di sholat tahajud. Yang mana sholat tahajud akan menjadi ciri khas kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin ayah bunda sebaliknya, ya, ada orang yang kalau diajak puasa sunnah hebat. Jangankan sahur dengan satu piring, dua piring nasi. Mau sahur hanya dengan satu gelas air, bahkan satu sendok air, itu sahurnya ayah bunda. Itu siangnya teh nggak kelihatan puasa. Diajak kerja bakti hayu dan gagah kerja bakti nate. Diajak main bola hayu, diajak futsal hayu, kerja fresh gitu sampai maghrib. Gitu ayah bunda ya. Oh, tapi sebaliknya ayah bunda diajak tahajud, waduh jangankan tahajud, sholat subuh juga istiqomah 5:30. Oh, gimana nih ayah bunda yang seperti ini? Diajak saum sunnah kuat, gagah, diajak puasa, diajak tahajud lemah, jangan putus asa atas rahmat Allah. Gaspol ya di puasa sunnah. Yang mana puasa sunnah itu menjadi ciri khas kita. Nah, bagaimana tuh ada orang yang tahajudnya lemah, puasa sunnahnya lemah. Bagaimana? Atau cari amal yang lain. Contohnya ayah bunda ngaji Qur'annya sing hebat. Sehari minimal 5 juz atau ayah bunda. Wah, ini TOP BGT. Sampai ayah bunda subhanallah ada kisah menarik suatu saat saya jalan-jalan silaturahmi ke daerah Purwadadi. Ya, kurang lebih jam setengah 11 malam silaturahmi dengan seorang kasepuhan di kampung itu. Ya, disebutnya Buya di sana teh ya Bunda karena salah satu orang yang paling sepuh usianya kurang lebih 75 tahunan. Datang kepada saya ngobrol, sana kulaan Buya ada apa? Doanya buat Buya ya. Emang kenapa Buya? Buya teh sekarang teh lagi nggak enak badan, lagi sakit. Oh iya Buya, atuh semoga segera disembuhkan oleh Allah. Amin. Emang kenapa Buya teh gitu? Sana kata Buya teh. Buya mah kalau namina teh sedang sakit gini ngaji Quran teh sedikit sana. Emang Buya kalau sedang sakit ngajinya berapa banyak lah? Sana Buya mah kalau sedang sakit ngaji dalam satu hari teh paling kuat hanya 1 juz katanya. Waduh kaget ayah bunda saya teh. Usia 75 tahun sedang sakitnya saja minimal dalam satu harinya teh bisa dapat 1 juz. Akhirnya ayah bunda saya teh murungkut saat itu teh malah jadi nggak pede. Buya, atau kalau gitu mas saya yang harus didoakan ku Buya. Lagi sakitnya saja dalam satu hari bisa 1 juz. Lalu saya tanya lagi, emang Buya kalau sedang sehat berapa juz? Alhamdulillah, kalau sedang sehat mah ada. Dalam satu hari teh 5 juz. Jadi sebulan, 1 minggu teh minimal seminggu sekali teh hatam Al-Quran 30 juz. Oh hebat, Masya Allah ya bunda. Makin murungkut saya teh ya bunda. Kebayang tidak ya bunda 75 tahun ya dalam 1 minggu sekali itu hatam Al-Quran 30 juz. Allah 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 Allah. Nah terkadang ayah bunda ada orang ya, ngaji Quran teh hebatnya di niatnya saja. Wah saya mau ngaji nih satu kali duduk minimal 1 juz. Tapi subhanallah ayah bunda antara realita dan ekspektasi berbeda. Baru juga duduk buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah nguah. Bismillahirrahmanirrahim. Mata sudah pedih. Yasin. Sadaqallahul azim. Ditutup gue tidur ayah bunda. Kenapa? Oh, nggak kuat dibawa ngaji Quran. Nah, gimana ayah bunda? Ada orang tahajud lemah, kemudian puasa sunnah lemah, ngaji Quran lemah. Tetap nggak boleh putus asa atas rahmat Allah. Cari amaliyah lain. Misalnya ayah bunda hebatkan we di sodakohna.
Tiap ada pembangunan masjid, udah Pak, semen jangan ngambil dari jamaah lain, semen dari saya. Ada pembangunan madrasah, udah batu batanya dari saya. Oh, ada acara ini, udah konsumsinya dari saya. Wah, sangat senang ayah bunda bersedekah. Maka sedekah itu akan menjadi ciri khas kita. Paling nggak betah kalau lihat ada santri yang mau berangkat mesantren itu nggak bawa apa-apa. Paling nggak betah. Kalau di kampungnya ada yang mau berangkat pesantren, Neng mau kemana? Ibu saya mau berangkat pesantren. Oh tunggu dulu ya. Ambil uang, bekelin nih Neng buat jajan. Ada lagi yang mau berangkat, Jang mau kemana? Bapak saya mau berangkat pesantren. Udah punya belum kitab safinahnya? Udah punya belum kitab takribnya? Belum Pak. Ini dari Bapak. Ini belinya dari uang Bapak ya, sama ini uang jajan. Ada ayah bunda orang yang boleh jadi tahajudnya sederhana gitu. Sunnahnya sederhana, ngaji Qur'annya sederhana, tapi sedekahnya tidak sederhana. Pol-polan. Maka itu juga akan bisa menjadi ciri khas kita. Nah, maka ayah bunda rahimakumullah, ini harus menjadi targetan kita di bulan Ramadan ini. Bagusnya mah ayah bunda semua amal ibadah kita lakukan, tetapi ketika kita merasa, aduh ini mah sepertinya saya nggak bisa nih ngaji sampai sekian juz gitu kan, hadir di majelis talim sampai sekian majelis karena siang malamnya bekerja dan lain sebagainya, maka ayah bunda tetap kita harus mencari minimal satu amalan yang mana amalan itu akan menjadi ciri khas kita di bulan Ramadan ini. Misalnya ayah bunda sedekah karena banyak kebutuhan jadi nggak sempat. Hadir di majelis ilmu nggak sempat. Bahkan sholat tarawih pun misalnya nggak sempat. Maka tetap jangan berputus asa. Contoh amalan apa ayah bunda? Pokoknya misalnya dalam satu hari minimal membaca sholawat 10.000 misalnya. Kan kalau baca salawat bisa sambil di mobil ayah bunda ya, bisa sambil pegang laptop, bisa sambil kerja di kebun, bisa sambil panen, bisa kita sambil sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad atau astagfirullahaladzim. Silahkan ayah bunda rahimakumullah. Carilah minimal satu amalan yang mana itu akan menjadi ciri khas kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ayah bunda, tadi ada tahali, menghiasi diri kita khususnya di bulan Ramadan ini dengan berbagai amal soleh. Kemudian yang kedua, ini ayah bunda yang terkadang luput daripada pertimbangan kita. Ya. Apa yang nomor dua, yakni takholi. What is the meaning of takholi? Takholi itu adalah membuang sesuatu yang buruk dalam diri kita. Nah, contohnya apa ayah bunda? Kalau tahali, ayah bunda tahali, misalnya Ramadan ini saya minimal tiap hari harus sholat duha 12 rakaat. Atau minimal dalam satu hari saya sedekah kepada panti asuhan. Atau saya sedekah ke masjid minimal 2 masjid. Nah ini tahali disebutnya. Nah ada yang kedua takholi. Apa contohnya takholi? Saya di bulan Ramadan ini tidak boleh menggunjing orang lain. Nah, pokoknya nama di bulan ini nggak boleh gibah. Itu mantap ayah bunda. Itu disebutnya takhali. Pokoknya mah di bulan Ramadan ini saya tidak boleh buruk sangka. Di bulan Ramadan ini saya nggak boleh marah ke istri. Di bulan Ramadan ini saya nggak boleh kesal ke suami. Di bulan Ramadan ini saya nggak boleh ngebentak anak. Wah itu targetan yang hebat ayah bunda. Pokoknya di bulan, contohnya ya bunda ini yang bagus ya. Ada targetan nih Masya Allah. Pokoknya di bulan Ramadan ini saya nggak akan buka TikTok. Wah mantap ya bunda. Di bulan Ramadan ini saya nggak akan nonton Netflix. Di bulan Ramadan ini saya nggak akan nonton TV. Itu ayah bunda. Dan justru taholi lebih penting daripada tahali. Nah, ayah bunda rahimakumullah nggak ada. Saya belum pernah dapat keterangan. Barang siapa yang dia masuk bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan itu ibadahnya hanya ibadah paket hemat saja ya bunda. Jadi hanya puasa yang wajib, Ramadan, sholat juga yang wajib. Kemudian misalnya dia tidak melaksanakan sholat tarawih misalnya. Maka dia akan ditolak puasanya oleh Allah. Enggak, saya belum pernah nerima keterangan itu. Justru yang paling penting itu adalah takholi. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang dia masuk bulan Ramadan, dia berpuasa di dalamnya kemudian puasanya tidak diterima oleh Allah, itu ternyata ayah bunda bukan karena dia ketika puasa tidak sholat duha, bukan karena dia ketika puasa tidak sholat taraweh. Tapi siapa ayah bunda? Man lam yada qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada an tu'amahu wa syarabah.
Nah, ternyata ayah bunda, barang siapa yang dia puasa di bulan Ramadan tapi tidak takhalli, tidak menjadikan puasanya itu sebagai penjaga dirinya dari perbuatan dosa dan maksiat, puasa mah puasa, sholat mah puasa, tapi dia tidak berhenti dari dosa dan maksiatnya, khawatir itu yang membuat ibadah puasa kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ayah bunda. Puasa mah puasa tapi lisan ngobrolin orang lain. Puasa mah puasa tapi kita kesel, marah, nggak ditahan gitu ayah bunda. Nah, ini yang berbahaya ayah bunda rahimakumullah. Maka targetan takhol ini ayah bunda. Kira-kira kita harus memahami diri kita ayah bunda. Ini kelemahan saya di mana? Misalnya apakah kelemahan saya teh gampang marah? Apakah kelemahan saya itu lemah dalam menahan pandangan? Apakah kelemahan saya itu lemah menahan ini, lemah menahan itu? Maka ini harus menjadi targetan ayah bunda. Nah, contoh ayah bunda. Ada orang yang memang dia itu punten-punten ayah bunda, susah menahan pandangan. Tiap lihat yang bukan mahram, tiap lihat aurat, seneng aja lihat itu. Maka Ramadan ini harus ada targetan. Targetan nih bulan Ramadan ini Instagram di uninstall, TikTok di uninstall, hatta YouTube misalnya di uninstall misalnya. Karena apa ya bunda? Karena di sana banyak potensi-potensi maksiat. Bahkan TV pun nggak ditonton. Nah, kenapa ayah bunda? Karena di TV pun banyak dosa. Apalagi kita nih para ikhwan. Mungkin ayah bunda mohon maaf kalau ada orang yang nonton film negatif, wah kita langsung ini maksiat. Padahal ayah bunda, kita duduk lagi berpuasa nih ayah bunda, kita duduk nonton TV. Ketika nonton TV, nonton nama Upin Ipin atau Marsha and the Bear. Ketika nonton itu nama aman, tapi muncul iklan. Iklan nanti misalnya coklatos gitunya atau iklan apa gitu. Yang mana si artis yang mengiklankannya itu nggak pakai kerudung. Lalu kita melihat rambut yang bukan mahram kita, kan eta teh maksiat ayah bunda, dan dilakukan ketika puasa, naudzubillah, itu bisa membuat pahala puasa kita batal. Gitu ayah bunda rahimakumullah. Termasuk ayah bunda yang harus ditahan, ditakholi, dibersihkan dalam hati. Hati-hati ayah bunda. Perasaan kesal kita kepada anak. Karena nanti kurang lebih nanti sama Ustadz Jenal disampaikan kapan Ananda pulang, Ustadz ya. Tanggal berapa dan nanti ayah bunda ketika nanti Ananda pulang ke rumah, ayah bunda kalau saya boleh menguatkan harus benar-benar menjaga hatinya. Jangan sampai ayah bunda rahimakumullah ketika nanti Ananda pulang ke rumah, bukannya kita itu memberikan bahasa universal nama efek positif, aura positif kepada anak, bukannya memberikan taksir atau pengaruh yang baik dari kolbu ayah bunda kepada anak, ini malah sebaliknya, memberikan efek-efek positif, efek negatif dari hati ayah bunda kepada anak. Ini tidak boleh ayah bunda, bahaya ayah bunda. Nanti bisa melemahkan giroh anak dalam tolab ilmu. Nah, contohnya seperti apa ayah bunda? Ketika nanti anak pulang ke rumah, anak pulang ke rumah. Kan bunda teh, ayah bunda saya, wallahu alam ayah bunda ya, ini mah hanya feeling saya. Ayah bunda kan ketika nanti anandanya pulang ke rumah, kan bunda dan ayah boleh jadi punya ekspektasi tersendiri. Jadi punya bayang-bayang dalam hati, wah kalau si Neng pulang nanti si Neng yang ngebangunin tahajud jam 3 kan gitu ya pikiran teh. Wah nanti kalau si Neng pulang dia sholat duhanya minimal 12 rakaat. Wah kalau dia pulang dia sholat subuhnya tepat waktu ya. Oh, kalau dia pulang dia nggak akan banyak main HP tapi lebih banyak baca Quran. Kan itu ekspektasi kita ya bunda ya. Ketika Ananda pulang ke rumah teh, subhanallah, baru juga dijemput, anak masuk ke rumah, itu langsung, bunda mana HP? Wah langsung buka HP. Malam tidur, pas tidur bangun, bukannya tahajud ayah bunda, karena HP doi nonton TV. Udah sahur malah tidur, sholat subuh jam setengah 6. Bunda kan itu ayah kalau kurang-kurang mah hati teh itu kumaha. Di mutabaah yaumiyah maka kamu teh nilainya minimal 95%. Nah, di rumah gitunya amalannya babak belur semua. Nah, ya bunda rahimakumullah, di bulan Ramadan ini bismillah ya bunda, kita puasakan hati kita khususnya dari kesal kepada anak. Karena dalam bola hadis, man asbaha walahu abawani radiyani anhu au ahaduhuma futihat salahu abwabul jannah.
Barang siapa seorang anak yang berada di pagi hari, lalu ibu bapaknya ridho kepadanya, maka dibukakan pintu surga bagi anak tersebut. Wa man amsa walahu abawan sakhitani alaihi au ahaduhuma futihat lahu abwabun nar. Tapi kalau ada seorang anak misalnya masuk sore hari, kemudian mendapati ibu bapaknya tengah marah, tengah kesal, murka kepada anak tersebut, futihat lahu abwabun nar. Maka akan dibukakan bagi anak tersebut pintu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayah bunda, kalau ayah bunda terai kesal kepada anak, maka sama dengan ayah bunda itu sedang membukakan pintu neraka kepada anak. Tapi kalau ayah bunda terido, ya Allah nggak apa-apa, mungkin capek gitunya. Anak sudah mau mesantren juga, saya mah ya Allah, alhamdulillah sudah bersyukur. Jadi kita ayah bunda menasihati diri kita sendiri, terus di papatahan hati. Maka kalau bunda ridho kepada anak, futihat salahu abwabul jannah, maka akan dibukakan pintu surga. Tek. Nah, boleh nggak ayah bunda menasihati? Boleh, harus justru ayah bunda. Tapi nanti sebelum ayah bunda teh menasihati anak, bundanya harus ridho dulu, ayahnya harus ridho dulu. Karena kalau ayah bundanya kesal kepada anak, yang terbuka kan neraka. Nanti ayah bunda teh menasihati, nanti bukannya diterima sama anak, malah anaknya teh kadang bisa melawan. Kenapa? Karena yang sedang terbuka kepada anak adalah an-naru, neraka. Ditambah kita nyake kesel bunda, sene-sene, wah ngagulit agak tuh. Nah jadi gitu ya bunda, hati-hati ayah bunda ketika nanti ananda pulang tiba-tiba nguji gitunya. Sholat duhurnya 2:30, sholat asarnya 5:30. Hati tetap bunda diolah, nggak boleh kesel. Karena kajian kemarin kalau saya kesel ke anak sama dengan membukakan pintu neraka. Sudah mah anak sekarang teh sedang malas, sudah mah anak ruhiyahnya sedang turun, ditambah saya kesel nih ke anak. Wah, bisa susah berubah anak. Wah, bismillah ya Allah, saya ridho kepada anak, semoga terbuka pintu surga kepada anak. Baru bunda nasihatin deh. Adek kan bukannya belajar di pesantren itu buat banyak ibadah ke Allah. Kok HP terus? Yuk, bareng ngaji sama bunda. Insya Allah bunda, nanti si anak juga menerimanya akan lebih lebih damai seperti itu. Nggak ala kulihal ayah bunda rahimakumullah. Panjang sebetulnya ayah bunda kita memperbincangkan tentang puasa Ramadan, wabil khusus tarhib. Karena nanti ada perbincangan tentang rukun puasa seperti apa, pembatal puasa seperti apa, pembatal pahala puasa apa saja, perkara sunnah dalam puasa apa saja, perkara makruh dalam puasa apa saja. Inti nama ayah bunda ini mah hanya sekedar trigger. Silahkan ayah bunda semangat mencari ilmu daripada guru-gurunya, daripada ustadz-ustadznya. Kesimpulannya adalah dua hal ayah bunda sebagai bekal kita memasuki bulan Ramadan. Satu, tahali, targetkan ayah bunda kita mengisi dengan warna-warni amal ibadah. Yang kedua, takholi, targetkan ayah bunda maksiat apa yang akan kita hilangkan, yang akan kita jauhi khususnya di bulan Ramadan ini. Mungkin itu ayah bunda rahimakumullah yang bisa disampaikan karena waktu juga sudah jam 9:37. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ustadz Jenal. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz telah disampaikan pemaparan materinya terkait persiapan Ramadan di tahun ini bersama anak-anak kita nanti. Ayah bunda izin apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung, mangga untuk raise hand atau boleh diketikkan di kolom chat jika ingin bertanya secara chat ataupun langsung dipersilahkan. Izin ada ya ingin atau bunda boleh untuk raise hand-nya dan nanti bisa langsung ditanyakan kepada ustadznya. Bilihna daya Ustadzana bilih yang enggal-enggal saum Ramadan gak tinggal nama. Siap Ustaz. Setelah ini ada sosialisasi juga ya dari Ustadzana. Sosialisasi mohon Ustaz. Baik, abdi penutupan atau Ustadzana-nya? Ustaz, mangga. Baik. Siap Ustaz. Ayah bunda rahimakumullah, terakhir ayah bunda kalau boleh menyampaikan di bulan Ramadan ini milikilah targetan-targetan doa apa yang tiap hari akan digeber, dimunajahkan kepada Allah. Yang mana tidak ada terlewat bulan Ramadan, tiap hari Ramadan kecuali doa itu kita lantunkan kepada Allah. Misalnya ya bunda, tiap hari ya Allah jadikanlah anak hamba
menjadi anak yang soleh dan solehah, yang bisa membahagiakan hamba baik di dunia ataupun di akhirat. Semoga dilembutkan hatinya, dimuliakan akhlaknya. Nah, baiknya mah ayah bunda, kita punya targetan. Berapa doa yang mana tiap hari kita sampaikan kepada Allah. Wabil khusus di waktu mustajabah doa. Ketika berbukanya, selepas sholat, atau di waktu sepertiga malam. Nah, semoga ayah bunda, bulan Ramadan ini menjadi salah satu bulan perubahan bagi kita. Menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita. Semoga menjadi salah satu wasilah Allah karuniakan rahmatnya wabil khusus kepada keluarga kita. Yang mana insya Allah ayah bunda, kalau seandainya keluarga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah, maka insya Allah apapun keadaan kita akan senantiasa dalam keadaan bahagia baik dohir ataupun batin. Mungkin itu ayah bunda yang bisa disampaikan. Sekali lagi, semoga kita diberikan nikmat bisa masuk bulan Ramadan dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian ayah bunda yang bisa disampaikan. Hapunten lahina sinareng batina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair kepada Ustadz Sapri yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan kita doakan semoga Ustadz diberikan kesehatan, keberkahan Ustadz beserta keluarganya. Amin Allahumma amin. Izin pamit Ustadz Janal. Monggo Ustadz. Nuhun ayah bunda sadayana. Nuhun. Alhamdulillah. Izin ayah bunda untuk melanjutkan agenda berikutnya, yakni penyampaian ataupun sosialisasi terkait kegiatan Ramadan SMP DTBS Putri seperti itu. Izin untuk share screen. Sebentar ya. Belum. Baik, bismillah. Izin ayah bunda untuk menyampaikan terkait kegiatan Gebiar Ramadan Berkah di SMP DTBS Putri ini. Sebelumnya terlihat share screen saya ya, ayah bunda izin. Ada Ustaz. Terlihat Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukron. Jadi ayah bunda semua, untuk tema kegiatan Ramadan di SMP DTBS Putri adalah Ramadanku Bersahabat, atau akronim dari Ramadan Al-Quran Berbagi Bersama Santri Hebat. Jadi insya Allah untuk fokus kegiatan ataupun hal yang menjadi fokus utama di kegiatan Ramadan di sini terkait dua hal, yaitu mendekatkan diri pada Al-Quran dan nanti akan ada riadoh untuk berbagi ataupun senantiasa bersedekah kepada lingkungan sekitar seperti itu. Untuk pelaksanaan akan ada dua sesinya ataupun dua kegiatan. Nanti ada offline dan online seperti itu. Di offline-nya dari mulai Ananda di sini. Jadi tidak ada kepulangan sebelum Ramadan. Nanti akan ada tarhib Ramadan untuk Anandanya di tanggal 27 Februari atau hari Kamis pekan nanti dengan tema Jika Ini Ramadan Terakhirku. Kemudian nanti akan ada setelah itu masuk ke bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai 12 Maret. Itu rangkaian kegiatan secara offline seperti itu ya Bunda. Dan di tanggal 13 Maret itu ada wisuda tahfiz di kelas 9 beserta kepulangan Ananda di kelas 9. Kemudian di tanggal 14 Maretnya ini kepulangan untuk kelas 7 dan 8. Di tanggal 15, 21 nanti ada kegiatan ataupun monitoring online yang tadi disampaikan, sehingga nanti di kegiatan di tanggal 15 sampai 21 ini Ananda masih ada interaksi dengan tim sekolah, nanti oleh wasuhnya akan ada di monitoring seperti itu.
Nah, di tanggal 22 sampai 4 April ini kebersamaan Ananda beserta keluarga. Sehingga nanti di sini akan fokus Ananda beserta ayah dan bundanya. Di tanggal 15 sampai 12 April nanti akan ada monitoring project yang nanti akan disampaikan. Kemudian nanti di tanggal 13 April 2025 itu Ananda kepulangan ataupun kembali ke asrama dan sekolah. Ini untuk rincian di kegiatan offline-nya. Seperti yaumiyah biasanya, dari mulai dibangunkan tahajud, atau di sini nanti akan ada membangunkan sahur keliling ataupun rolling per kelas. Nanti Ananda, tiap kelas akan di rolling untuk membangunkan Ananda lainnya untuk tahajud berjamaah atau bersama. Nanti akan ada tilawah jama'i dengan sivitas, odos mandiri, dan terbimbing. Kemudian ada halaqah Quran pagi dan sore, kajian kitab fikih wanita. Ini insya Allah selama offline di sini Senin sampai Jumatnya akan ada kegiatan kajian khusus fikih wanita ba'da subuh. Nanti seputar fikih ataupun bab terkait khusus yang harus dipahami oleh anak-anak dalam hal fikih. Sehingga nanti lebih fokus karena insya Allah kegiatan ba'da subuh. Kemudian ada duha dan berseri berinfak minimal 1.000 sehari. KBM masih ada ya Bunda di jam 8.15 sampai pukul 11 atau 11.15. Sehingga nanti masih ada kegiatan KBM di kelas walaupun untuk jamnya nanti akan ada pengurangan waktu gitu seperti itu. Kemudian ada membuat kue. Nah, ini Ayah Bunda, nanti akan ada pembelajaran untuk membuat kue Ananda. Nah, nanti di sekolah Ananda akan diajarkan untuk cara membuat kue yang mudah untuk dibuat insya Allah. Kemudian nanti akan rolling per kelas pembuatannya dan semoga nanti harapannya akan ada yang bisa dibawa oleh Ananda ke rumah seperti itu. Kue yang dibuat oleh Anandanya. Kemudian membuat dan membagikan takjil, ini pun rolling per kelas. Ada khidmat di Masjid DT, tarawih dan itikaf di Masjid DT, dan santri berbagi. Nanti insya Allah akan ada beberapa panti asuhan yang dikunjungi, yang akan Ananda nanti kunjungi seperti itu. Kemudian ada proyek yang nanti akan diamanahkan kepada Ananda ini selama offline ini, proyek kelas. Nanti Ananda semua per kelas akan menentukan amalan spesial yang akan dilakukan bersama satu kelas di Ramadan tahun ini. Nanti terdokumentasikan dan dimuat mini vlog atau berupa penugasan digital seperti itu. Dan nanti insya Allah akan ada Ramadan Camp juga, kebersamaan santri bersama sivitas dari buka puasa sampai sahur bersama. Masuk ke kegiatan online-nya di tanggal 15-21 Maret ini yaumiyah ataupun kegiatan dengan wasunya nanti akan ada menyimak dan mencatat MQ pagi, tilawah mandiri, menjaga ibadah dan laporan mutobah yaumiyah. Ini halaqah online yang nanti akan langsung dengan oleh wasuhnya atau musrifahnya di waktu duha seperti itu. Kemudian membantu orang tua birrul walidain. Nanti akan ada catatan ataupun buku pegangan santrinya atau jurnal Ramadannya. Kemudian di 22 Maret sampai 4 April ini lebaran bersama keluarga dengan bersilaturahim. Tadi yang nantinya masuk ke proyek berikutnya. Ini yang tadi disampaikan oleh Ibu Rika. Akan Ananda nanti di jurnalnya ataupun di buku pegangannya akan ada panduan untuk bagaimana tahapan nanti membuat kue, kemudian membuat family tree. Membuat kue yang sederhana ya Bunda. Nanti Ananda diminta untuk bereksperimen ataupun membantu ayah bundanya membuat kue di rumah dan nanti bisa untuk dibawa ke sekolah dengan jumlah berapapun. Harapannya misalkan satu toples nanti untuk dibawa dan dinikmati bersama dengan anak-anak yang lainnya. Nanti ada membuat family tree ini yang tadi disampaikan bahwa mencari tahu nasab ayah atau ibunya ke atas dengan bersilaturahim, membuat family tree menggunakan media digital. Nanti bisa dengan Canva ataupun dengan Google Doc, nanti akan dikontrolling oleh para walasnya seperti itu. Untuk kue ini nanti anak-anak akan mendapatkan pematerian dulu. Jadi di asrama teman-teman santri itu akan mendapat pematerian
baru nanti di rumah pun membuat kue, boleh yang sesuai di asrama atau di sekolah, ataupun kue yang berdasarkan menu ataupun resep dari orang tua, itu tidak apa-apa. Kemudian nanti akan ada terkait dengan beberapa, ini akan berkaitan dengan beberapa mata pelajaran di LKPD, nanti akan ada LKPD. Apa saja yang kemungkinan akan masuk di bahasa Indonesia, nanti bagaimana teks prosedur membuat kue, akan ada di matematika, menghitung untung rugi, kemudian ada juga dari prakarya, dari desainnya, dari label produk, dan ada dari IPS. Jadi nanti ada beberapa mata pelajaran yang akan berkaitan dengan membuat kue ini. Dan nanti akan ada penilaian khusus dari para guru tersebut. Kemudian dari nasab atau family tree, ini juga tadi mempererat silaturahmi, mengetahui nasab keluarga, nama ayah, kakek, nenek, dan sebagainya. Dan berikut istilah-istilah dari tiap-tiap daerah. Sehingga nanti kalau di Sunda, Karuhun, kalau di daerah Jawa apa, di daerah Sumatera apa, nanti disilakan nama-nama lain dari kakek-kakek kita dalam bahasa daerahnya seperti itu. Kemudian ini untuk penugasan nanti di tanggal 15 sampai 12 April 2025. Mungkin itu Bunda, Ayah Bunda, sehingga Ananda nanti tidak hanya berkegiatan secara offline, tapi Ananda juga akan berkegiatan secara online, begitupun ada penugasan yang insya Allah tidak akan terlalu memberatkan kepada Ananda-Anandanya, hanya mungkin akan butuh pendampingan atau butuh hal-hal yang harus dipersiapkan oleh para orang tua. Mungkin dari sekarang boleh mencari tahu nama kakek, nenek, para ayah dan bunda, sehingga nanti ketika Ananda pulang bisa langsung disampaikan seperti itu. Betul, siap. Nanti bahasa Inggris juga bisa masuk ya untuk ininya. Baik, maka untuk ada pertanyaan beberapa. Kalau untuk nasab itu disarankan dua-duanya, tapi jika jika agak susah, Ananda boleh hanya salah satu saja, boleh dari ayah ataupun dari bundanya seperti itu. Tapi harapannya kalau memungkinkan dari dua-duanya itu lebih baik. Nanti dimasukkan nama-nama ayah bundanya. Insya Allah nanti untuk teknisnya Ananda akan diberikan arahan ataupun prosedurnya bagaimana cara pembuatannya. Yang pasti ayah bunda mungkin yang harus dimulai dari sekarang disiapkan nama-nama keluarga ataupun keturunan kita ke atas seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan ayah bunda? Ya, ada Pak Betul. Ustaz. Silakan Bunda. Baik. Bunda Sahia ada yang ingin tanyakan? Izin. Nggak ada Pak Ustaz. Oh, nggak ada. Ya. Siap. Coba untuk kalau yang bikin kue itu Ya, Bunda silakan. yang itu harus dibawa ya untuk kegiatan. Tapi anak udah dibekelin kan sebelumnya ya. Dibekelin Cara bikin kuenya ataupun itunya. Karena bang saya aja bundanya jarang bikin kue. Siap Bunda. Nanti insya Allah di LKPD itu akan ada satu ataupun dua menu bagaimana cara membuat kue yang sederhana seperti itu. Sehingga nanti Ananda kan di sini juga ikut praktek Bunda ya, per kelas membuat kue. Nanti di sini mereka membuat, semoga berhasil sehingga nanti pas di rumah bisa praktek dengan Bunda ataupun ayahnya seperti itu. Ya. Rencana inginnya ada yang bisa dibawa Bunda dari rumah dibawa ke sekolah, berapapun itu, tidak harus satu toples, berapapun yang bisa berhasil dibuat, itu yang jadi poinnya seperti itu. Kenapa ada membuat kue, kenapa ada nasab, tadi disampaikan kalau nasab insya Allah untuk lebih memahami siapa keluarga kita, siapa saudara-saudara kita, sehingga kita tidak paremen obor kalau kata orang Sunda ya. Nah, untuk kue ini kenapa? Karena ingin lebih keterampilan akhwat ataupun keputriannya diutamakan seperti itu. Sehingga semoga walaupun tidak langsung profesional membuat kue gitu ya, tapi Ananda minimal pernah memegang ovennya, pernah mengolah adonan dan sebagainya. Semoga jadi bahan, jadi bekal Ananda bisa mengembangkan nanti ke depannya. Mungkin begitu Bunda. Ya, makasih Pak Ustaz. Siap. Izin tadi disampaikan juga bahwa ini tadi ada mapel ataupun
yang tadi disampaikan ya akan ada terkait dengan materi-materi yang berhubungan dengan mata pelajaran. Tadi ada juga yang memberikan masukan masuk ke bahasa Inggris, betul, prosedur teks dan beberapa mata pelajaran lainnya. Tadi ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada IPS dan ada prakarya. Dan mungkin untuk nasab ini juga bisa masuk ke nanti ke PAIBP, bisa juga masuk untuk penilaian mengenal ataupun silsilah keluarganya. Ada lagi yang disampaikan Bunda atau cukup jelas? Tanya Ustadz. Mangga Bunda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz terkait nasab, apakah harus 7 turunan atau setahu orang tuanya saja Ustadz? Soalnya kalau ke atas itu saya cuma tahu 1 lapis aja. Baik Bunda, baik. Izin menjawab. Untuk nasab disarankan sampai 7, tapi memang tergantung kondisi keadaan di keluarga ataupun di rumahnya. Silakan seupaya mungkin ikhtiar mungkin ayah bunda yang pastinya anak-anak akan mencari sumber dari ayah dan bundanya. Sehingga kalaupun hanya sampai 2 atau 3 keturunan itu tidak jadi masalah ayah bunda. Yang penting sudah berikhtiar. Tapi memang kami sarankan bisa sampai ke 7 kalau memungkinkan. Sehingga para guru pun di sini akan coba berusaha berikhtiar, para gurunya pun karena mungkin beberapa ada yang belum tahu juga, sehingga nanti semoga dengan ikhtiar ini bisa lebih meneruskan keturunan kita karena ya tadi Bunda betul dengan kita mengetahui nasab keluarga kita bisa tahu saudara mana yang saudara kita mana yang bukan dan itu hal yang positif untuk anak-anak kita. Tapi kalau diwajibkan itu insya Allah tidak akan sampai mengurangi nilai secara sepenuhnya. Tapi memang diikhtiarkan dulu saja Bunda mungkin. Alhamdulillah jika sampai 7. Tapi kalaupun hanya 2 atau 3 turunan ke atas orang tuanya orang tua kakek misalkan kayaknya Ananda sama buyutnya itu pun tidak jadi permasalahan. Yang penting sudah diikhtiarkan terlebih dahulu. Oh, baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Mangga Bunda, baik. Alhamdulillah. Cukup mungkin ayah bunda ya izin. Jika sudah cukup jelas, sebentar. Baik, cukup Bunda. Jika sudah cukup jelas, izin untuk menutup kegiatan ini. Alhamdulillah. Kegiatan pesantren wali santri beserta sosialisasi kegiatan program Ramadan telah terlaksana. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh sebentar ada pertanyaan. Jadi nanti akan ada pilihan Bunda, boleh salah satu saja. Tapi nanti disarankan ada 2 dari ayah dan bunda. Tapi jika tidak ada hanya salah satu tidak apa-apa. Dari ayahnya saja misalkan, dari bundanya saja tidak apa-apa. Tapi lebih baik, lebih afdol dari dua-duanya. Seperti itu. Bunda Aisyah ya. Aisyah Fitri. So, untuk teknisnya, untuk seperti apa nanti Ananda akan membawa pegangan buku dan bagaimana teknis pembuatannya sehingga nanti ayah bunda tinggal menyampaikan apa-apa yang nanti dipertanyakan Andandanya. Alhamdulillah, mohon maaf ayah bunda terlalu melebar, semoga ada manfaatnya. Semoga kegiatan Ramadan di SMP DTPS Putri diberikan Allah kelancaran, keberkahan dan kelancaran sehingga apa-apa yang nanti disampaikan diikuti oleh Ananda bersemangat dan bisa mengikuti secara baik seperti itu. Izin untuk menutup kegiatan pesantren wali dan sosialisasi program Ramadan pada hari ini dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun ayah bunda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.